Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ayo kita belajar bersama kembali di tema ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang keempat, menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Nah, pada bagian ini kita akan membaca teks yang berjudul Pemuda Bersuling Ajaib, yang di dalam ceritanya memuat aturan penggunaan huruf kapital. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk kita lihat teks ceritanya yang berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Kita lanjutkan lagi ceritanya di halaman berikutnya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Isi cerita di atas adalah pemuda yang memiliki seruling sakti sehingga bisa membasmi tikus yang berkeliaran di Kota Hamelin yang kotor oleh sampah. Apa saja kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kesimpulannya, kita harus membiasakan menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehingga terhindar dari bencana. Nah, inilah jawaban-jawaban menurut Abi ya. Silahkan kalau kalian memiliki jawaban sendiri, boleh ditambahkan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal. Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Kita lihat petunjuknya ya. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Kemudian, temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Dan tuliskan hasilnya di bawah ini. Nomor 1, dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Nah, penggunaan huruf kapitalnya di awal dan pada nama tempat. Nomor 2,
Pemuda itu bernama Satria. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat dan pada nama orang. Kemudian nomor 3, warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Nomor 4, para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Nomor 5, mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Nah, penggunaan huruf kapital untuk nomor 3, 4, dan 5 di awal kalimat ya. Jangan lupa di setiap akhir kalimatnya diberi tanda baca titik. Kita lanjutkan lagi. Coba tukarkan kalimat yang kamu tulis dengan teman. Periksalah hasil tulisan temanmu dengan teliti. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Sudah benarkah tulisan yang kamu buat? Jika belum, coba perbaiki kalimat yang kamu tulis dengan benar. Kita lanjutkan ke ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Kita baca cuplikannya ya, atau penggalannya. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Nah, nanti silahkan beri tanda centang seperti ini pada gambar yang sesuai. Untuk gambar yang pertama tidak menunjukkan kegiatan menjaga kebersihan ya. Ini kita beri tanda silang saja. Kemudian gambar yang berikutnya ini merupakan gambaran kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dengan cara kerja bakti. Jadi kita beri tanda centang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, untuk gambar yang ini mencerminkan kegiatan yang menjaga lingkungan ya, supaya tidak kotor dari sampah. Ini kita beri tanda centang, sedangkan yang ini tidak ya, kita beri tanda silang. Kita lanjutkan ke ayo bercerita. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jika kalian memilih kerja bakti membersihkan sungai, jika kalian ada di sekolah, silakan berceritanya di depan kelas. Jika kalian berada di rumah, silakan kalian bercerita di depan orang tuanya masing-masing. Ayo, jangan malu-malu, harus semangat ya. Harus menjadi anak pemberani. Kita lanjutkan ke ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari sikap-sikap yang dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Amati kembali gambar berikut ini. Nah, di sini merupakan cerminan wujud dari persatuan dalam keberagaman ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Kita lihat tabelnya ya di bawah. Di sini sudah ada contohnya. Nomor 1, sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Misalnya di sini saling menghargai. Nomor 2, toleransi antar umat beragama. Nomor 3, sikap kebersamaan. Nomor 4, sikap jujur. 5, sikap solidaritas. Dan yang keenam, sikap saling membantu sesama. Nah, inilah sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Jika kalian memiliki sikap-sikap yang lain, silahkan boleh ditambahkan di sini ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Nah, jika pernah, coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing anak, membiasakan hidup bersih dan hidup rukun dengan orang-orang di sekitar.
Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.